Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Attack YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video ini guys, gue pengen share ke kalian nih beberapa streaming device. Kemarin kita udah pernah bahas yang pertama, ini dia Xiaomi Mi TV Stick. Ini yang hits banget dan kalian semua mungkin udah pada nontonin videonya. Dan banyak banget juga yang nanyain, gue sampai bikin totalnya 3 video buat si Mi TV Stick ini. Tapi guys, sebenarnya sebelum ada Mi TV Stick ini guys, ada satu alat yang sebenarnya duluan bikin TV yang belum smart jadi smart, yaitu ini dia. Ini adalah Google Chromecast. Nah, sekarang guys, Google Chromecast itu ada yang baru. Nah, mungkin kalian sendiri nggak familiar ya sama Google Chromecast ini apaan sih. Terus banyak banget juga setahu gue yang jual yang KW. Makanya sekarang ada yang baru dan gue pengen rekomen ini ke kalian. Yaitu, ini dia. Namanya adalah Chromecast with Google TV. Jadi essentially ini sama guys kayak si Mi TV Stick. Tapi bedanya adalah dia menggunakan OS dari Google asli. Sekarang namanya udah Google TV. Terus dia ini juga compatible guys dengan resolusi 4K. Terus dia juga bisa Dolby Atmos, udah bisa HDR, dan lengkaplah semua aplikasi yang ada di Play Store juga semuanya ada. So, kita bakal unboxing dan bakal nyobain di video hari ini. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, so guys, kita langsung aja buka plastiknya. Jadi, ini alat itu dijual seharga $50 di US. Jadi, kalau di rupiah sekitar 700 ribuan guys. Dan harganya bisa dibilang beda tipis sih sama si Mi TV Stick yang dijual 500 ribu. Tapi fiturnya menurut gua jauh lebih banyak ada di Google Chromecast TV ini. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, gua nggak tahu apakah ini bisa dipakai di Indonesia atau nggak. Karena ini nggak dirilis resmi di Indonesia. Cuma dijual di e-commerce gitu. Nanti kalau ada linknya gua akan taruh di bawah. Oke? Nah, jadi ini dia bentuknya. Bentuknya itu sama dengan Chromecast yang sebelumnya, cuma sekarang dia warnanya putih dan dia ada total 3 warna. Satu lagi warna biru sama warna kayak peach gitu. Dan dia juga dapat satu buah remote nih guys. Remote-nya juga sesuai dengan warna si Chromecast-nya. Nah, gue penasaran banget karena ini adalah Chromecast pertama yang pakai remote. Sebelumnya kalau Chromecast yang lama, ini kita semua harus ngandelin dari smartphone guys untuk settingnya. Makanya banyak orang nggak familiar sama si Chromecast ini karena emang agak susah dan rata-rata yang beli itu mesti agak tekis lah. Misalnya ngerti tech buat bisa menggunakan si Chromecast ini. Makanya gue penasaran banget. Nah, ini dia di dalam kotaknya ada 2. Satu ada si Chromecast-nya dalam kotak ini dan satu lagi ada remote-nya. Oke, gue coba pegang sebentar. Di dalamnya ada si manual plus ada ini dia guys, ada kabel charger yang pakai USB Type-C di sini. Kalau sebelumnya Xiaomi sama Chromecast yang biasa pakai micro, ini pakai USB Type-C udah. Jadi nice banget. Nice. Dan dia juga ada baterai guys yang menyesuaikan dengan warna produk yang kita beli. Jadi warnanya juga baterainya putih. Ini nggak ada branding juga. Nice. Oke, sekarang kita akan buka isi dari kotak Chromecast-nya. Oke, pertama kita buka si Chromecast-nya dulu ya. Oke, so here we go guys. Masih dibungkus dengan plastik atau kertas kayak gini. Dan kita keluarin bareng-bareng. Nah, ini dia. So, this is it. This is Google Chromecast. Ternyata device-nya super tipis dan bentuknya juga masih kurang lebih sama. Jadi kayak dongle gitu guys bisa dibilang. Dan di bagian belakang ada tulisan HDMI, Google Model, GZRNL, dan ada satu buah tombol di belakangnya. Ini mungkin buat tombol reset atau ya itu kali ya. Soalnya di Google Chromecast awal juga cuma ada satu tombol. Di sini juga masih ada. Oke, ini dia untuk warna putihnya. Ini warna putihnya lebih ke abu-abu sih sebenarnya ya dibanding warna putih ya. Gimana menurut kalian? Kita lihat sekarang ke bagian remote-nya. Nah, ini yang gue paling penasaran karena remote-nya menarik banget nih guys. Pertama kali Chromecast ada remote dan remote-nya tuh Google nggak setengah-setengah sih bikinnya kayaknya. Oke, so ini dia untuk remote-nya guys. Kalian bisa lihat bagian atas ada D-pad-nya. Jadi untuk kiri kanan atas bawah mungkin play pause juga di sini. Ada tombol back, tombol Google Assistant, tombol home, tombol mute, tombol YouTube dan Netflix plus tombol power dan juga input. Nah, ini biasa untuk dipakai di TV kalian karena si Google Chromecast ini kompatibel dengan HDMI CEC, jadi Consumer Electronic Control. Kalau TV kalian bisa pakai remote kalian juga untuk ngontrol, plus remote ini juga bisa dipakai untuk mengontrol TV. Kayak tadi bisa untuk si power dan juga input. Oh iya, lupa. Di bagian samping ini ada tombol volume guys. Jadi kayak kalian pakai di smartphone itu kalian bisa tekan volumenya dari bagian samping. Jadi
lumayan lucu sih ya untuk remote TV. Kalian ngecilin volumenya jadi di bagian samping kayak pakai HP gitu. Bagian atas ada infrarednya, ini mungkin dipakai untuk ke TV karena dia connect ke Chromecast-nya pakai Bluetooth kayaknya, sama kayak si Mi TV Stick. Oke, di bagian belakang kita lihat ini dia untuk port C baterainya. Tadi ada baterai A3 2 biji yang bisa kalian pakai untuk pertama kali. So, kita langsung aja masukin. Sekarang kita colokin dongle-nya ke bagian belakang TV. Kalau TV ini yang kita pakai yang kita udah review guys, Samsung Q950TS. Nanti kita shoot lebih deket aja. Tapi sementara kita kayak gini aja ya. Oke guys, sekarang gue udah colok ke TV Samsung QLED 8K-nya. Tapi memang ini TV itu TV smart. Cuma kalau kalian mau pakai itu juga boleh guys. Kalau kalian ngerasa UI TV kalian itu agak-agak nge-lag, agak-agak ribet, kalian bisa pakai ya salah satunya kayak Mi TV Stick atau pakai si Google Chromecast ini. Bentar, nunggu dulu ya, lagi startup. Oke, there you go. Udah nengok, tadi ada tulisan Google TV-nya. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke home screen-nya. Ternyata kita minta disuruh setup dengan si Google Home App. Kurang lebih mirip sama pas kita setup si Mi TV Stick. Jadi kalian bisa langsung quick setup dengan aplikasi Google Home. Oke, gue akan coba dulu. There you go, langsung nongol nih guys. Ada tulisannya Setup Chromecast di bagian paling atas. Jadi kalau kita klik ini, dia akan langsung, gue coba masukin ke BitOffice. Dia akan looking for device. Oke, kita langsung fast forward aja ya. Oke, tinggal di scan aja, QR code scan, dan langsung connecting to Chromecast. Nah, ini yang keren guys dari si Google sendiri. Jadi kalau kalian login gitu guys, kalian bisa langsung pakai Google account kalian. Dan dia bakal langsung kayak nyambung semua gitu guys, account Netflix, YouTube, Spotify, ya semuanya lah langsung nyambung. Gampang pakai Google, kita semua udah pakai Google. Oke, jadi ada software update dulu, kita tunggu sebentar. Oke guys, sekarang kita masih dalam software update, jadi dia sistem update dulu sambil dia restart. Tapi kalau kita lihat di HP, kalian bisa lihat nih guys, kita bisa konekin langsung service yang kita pakai kayak YouTube, Netflix, Spotify. Ini gue udah otomatis ke detect, tapi kalian juga bisa konekin yang lain kayak Prime Video, ESPN, Crunchyroll, Viki, dan lain-lain. Oke, kita next aja langsung. Dan sambil kita nunggu, nanti gue akan cek lagi. Dan ini ambient mode, jadi sama kayak Chromecast juga, kayak yang kalian bisa pakai di sini. Kita bisa pakai ambient mode atau kayak bisa dibilang screen saver lah, kayak di TV. Kalau kalian pakai Android TV, kalau udah lama nggak dipakai TV-nya, dia akan langsung muncul screen saver, ya sama kayak di komputer gitu. Oke, guys, sudah hidup juga akhirnya. Remote-nya langsung otomatis connect. Tadi ada tulisannya kirain mesti kita pairing dulu, ternyata dia langsung otomatis connect, nggak perlu di pair ulang. Gue kemarin ingat beberapa kasus yang Mi TV Stick itu remote-nya suka nggak connect, jadi ya moga-moga ini nggak gitu ya. Jadi dia detect guys, kalau kalian colokin ke TV apapun, dia biasa detect dia punya HDMI itu dari TV mana. Jadi itu yang tenang aja. Jadi kalau kalian colokin TV ini ke misalnya Xiaomi pun, dia biasa harusnya bisa detect, dan TV remote ini bisa dipakai untuk mengontrol si TV-nya. Oke, sip, kita continue. Dan nunggu lagi guys. A few moments later. Oke, udah cepet. Udah 100%, tinggal finishing touch. Your Google TV Chromecast is ready finally guys, setelah proses yang lumayan. Kurang lebih tadi 15-20 menit ya. Kira kelar juga. Nah, ini dia home screen dari Google TV OS. Jadi, untuk pertama kalinya Chromecast mendapatkan UI guys. Biasanya itu Chromecast cuma, tadi yang kayak gue bilang dong, cuma screen saver doang, dimana kita bisa nge-cast ke si Chromecast-nya. Kalau sekarang dia ada UI sendiri, bisa dibilang ini kayak Mi TV Stick guys, udah ada si Android TV OS-nya. Kalau ini dia ada Google TV-nya. Nah sekarang kita coba lihat-lihat aja. Cuma ada 3 aplikasi, Netflix, YouTube, Prime Video, kayak gue bilang ini tuh sebenarnya baru dijualnya di US, dan dia servisnya itu mungkin cocoknya sama negara sana guys. Makanya di sini dia terbatas banget, cuma ada Netflix, YouTube, sama Prime Video. Nah kalau kita lihat sendiri ke bawah, ini sebenarnya bisa di-download juga, dan actually juga ada Disney Plus Hotstar. Dan itulah sebenarnya alasan gue pertama kali kenapa gue pengen beli si Google TV Chromecast ini guys, karena gue pakai TV LG di rumah. Itu masih belum bisa pakai si Disney Plus Hotstar, belum ada aplikasinya. Dan sama juga di TV Samsung juga nggak ada. Nah di sini kalian bisa guys, karena dia udah pakai dari si Google Play Store. Kita bisa langsung install aja, dan nanti kita bisa login pakai account yang Indonesia juga. Untuk aplikasi ya kurang lebih semua ada guys, yang kalian bisa akses di Play Store tuh semua ada di Google Chromecast ini. Jadi
aman, kita bisa pakai Disney Plus Hotstar juga. Gue sempet takut kita nggak bisa pakai karena di US kan dia Disney Plus doang, bukan Disney Plus Hotstar. Kayak video juga ada kalau kalian pengen nonton TV lokal Indonesia yang ada channel-channel lokal, bisa pakai video. Dan ya lain-lain NordVPN, kalau kalian mau pakai VPN buat akses Netflix dari luar negeri juga bisa. Oke, channel sponsor NordVPN. Oke, itu aja berarti, sisanya library. Dan ya the rest sih kurang lebih kayak gitu sih. Kalau kalian hidupin aplikasinya juga standar kayak kalian pakai di Mi TV Stick juga aplikasinya begini guys. Tapi kerennya ya ini kita udah login, disensor emailnya nanti. Ya kalau kalian mau kirim juga nggak apa-apa, aman aja. Silahkan di email. Kemarin udah kita masukin email. Nah, langsung login karena udah ada, kita nggak perlu ketik-ketik lagi, semua langsung dari si Android TV-nya. Nah, gue pengen tes sekarang remote-nya untuk mengontrol si TV-nya sendiri guys. Nah kayak tadi bilang kan kalau dia terkoneksi ke HDMI CEC harusnya bisa kontak. Jadi kalau gue tekan nih volumenya misalnya, tuh guys kalian bisa lihat volume dari si TV-nya juga ikut berkurang. Kalau gue pencet atas juga volumenya ikut bertambah. Jadi dia jadi satu sistem, bukan sistem yang terpisah. Jadi kalau kalian kecilin volume dari si Google Chromecast, TV-nya juga kecil. Jadi kurang lebih ya sistemnya kayak gitu. Sama satu lagi gue pengen coba pencet ini guys, input. Nah kalau input ini nggak bisa, gue nggak tahu kenapa. Mungkin belum setting. Tapi kalau coba satu lagi, tombol power. Coba ya, 1, 2, 3. Tuh, bisa guys. Tombol powernya bisa, cuma tombol inputnya emang nggak bisa. Jadi, ya itu sih. Kalau gue coba hidupin lagi nih. Bisa nggak? Nah, itu dia nih. Hidupin lagi nggak bisa ternyata guys. Kita masih pakai remote aslinya sih TV Samsung 8K-nya. Jadi kita hidupin aja dulu. There you go. Oh, kalau kita matiin ini, si Chromecast-nya juga ikutan mati guys. Jadi kita mesti ngidupin ulang. Oke guys, kayaknya itu aja ya. Kita udah bahas semua dari fitur-fiturnya tadi. Kayak gue bilang, dia pakai resolusinya 4K, udah kompatibel sama Dolby Atmos, HDR, sama Dolby Vision, I think. Dan remote-nya sendiri juga udah kompatibel sama berbagai jenis. Kayak tadi, kalau misalnya kita mau YouTube, kita bisa tekan YouTube. Kalau kita pengen Netflix, kita juga bisa tekan Netflix. Dan kalian bisa lihat responsnya oke banget. Jadi kayak gue bilang, kalau misalnya TV kalian UI-nya agak-agak nge-lag dan kurang mulus, mungkin kalian bisa pakai tambahan ini guys, kayak si dongle-nya Chromecast atau tadi Mi TV Stick atau pakai yang lain juga, itu bisa bikin pengalamannya lebih maksimal pas kalian lagi scrolling di TV gitu guys. Nah untuk harga sendiri guys, jadi kemarin ceritanya gue itu nitip dari US, itu sebenarnya belinya sekitar $50 tapi shippingnya lumayan mahal. Jadi total gue beli ini sekitar 1 juta lebih sedikit. Moga-moga nanti banyak yang jual di Indonesia juga. Nah nanti kalau ada, mungkin gue bakal taruh aja linknya langsung di kolom description di bawah. Ini bakalan oke banget buat kalian yang punya TV 4K, punya TV yang udah smart tapi yang belum lancar mungkin ya. Kalau Mi TV Stick kan buat kalian yang belum punya smart TV, ini bakalan jadi bakalan jadi dongle yang cocok buat kalian bikin TV kalian jadi smart. Kalau yang ini satu tingkat di atasnya lah. Buat kalian yang pengen TV kalian yang UI-nya mungkin yang smart TV tapi belum lancar, bisa pakai ini. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komen, gimana menurut kalian, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa like videonya, subscribe ke channel, hidupin loncengnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.